Selamat pagi Kakak Oti. Selamat pagi Kak Elsa. Selamat hari Minggu Kakak Oti. Selamat hari Minggu. Kita sapa yuk Kak. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Waduh, semangat sekali, mereka udah nungguin kita loh Kak. Pastinya dong. Iya. Udah pada rapi-rapi loh, udah pada mandi, udah pada keren-keren ya Kakak Oti ya. Iya, udah bawa Alkitab, kidung ceria, sama apa lagi Kak? Uang persembahan sudah disiapkan tuh sepertinya. Iya ya, aduh senang sekali kita ya Kak ya. Nah, kita mau kasih ucapan dulu nih, ucapan apa Kak? Ucapan terima kasih untuk orang tua dan oma opa serta kakaknya yang sudah mendampingi adik lain kita beribadah di setiap hari minggunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terus apa lagi ya Kak ucapannya ya? Kak Elsa jangan lupa dong, kasih selamat ulang tahun. Oh, ada ulang tahun Kak? Siapa Ada. ulang tahun? Seminggu ini banyak Kak yang ulang tahun. Oh, iya kita ucapin yuk. Iya. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wah, mereka udah bersuka cita. Nah, sekarang kita mau mulai dulu nih Kak. Langsung Ya, udah mulai siap? Kak Oti? Iya, kita langsung mulai aja ya Kak ya. Langsung Tapi mulai, sebelumnya kita ini dulu Kak, Mas PH. Oh iya Kita iya. nyanyi iya, dulu iya. ya, Mas Boleh, Kakak boleh, PH. boleh, Kak. Kita ajak adik-adiknya berdiri ya. Ayo, Yuk, deh, bangkit bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik boleh duduk dulu. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih Kak Elsa. Tahu nggak? Apalagi sih? Ih, tadi ucapan selamat ulang tahun udah. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Aktivitas. Oh, aktivitas minggu kemarin ya minggu Kak? kemarin yang bikin itu loh Kak. Salib. Terus kalau nggak salah matahari. Bagus-bagus ya Kak Oti ya? Bagus Kak. Kita lihat aja langsung ya Kak. Kita lihat yuk.
Nyanyi Mars udah. Sekarang kita mulai aja ya. Boleh, boleh. Boleh, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Lagu apa, Kak? Yang enak nih, yang bisa kita apa bisa ya, gerakin. ya? Oh, gimana kalau setinggi-tingginya langit Kak Boleh, Oti? Kak. Boleh Boleh. ya? Yang gerakannya gini-gini ya, Kak? Iya, yuk bangun Oke. nih, bangun, bangkit semuanya. Iya, bangkit berdiri. Aduh, Kak Elsa, ternyata ya capek juga Kak Capek Oti. ya Kak Oti. Iya, loncat-loncat ternyata Kak Elsa ya. Makasih loh lagunya Kak Elsa. Sama-sama loh Kak Oti. Nah, Adik-adik adik-adik bisa duduk. Iya. Saatnya kita saat teduh ya sebelum kita memulai ibadah kita. Kakak Oti, kita sudah selesai saat teduh, berarti kita menyanyi lagu apa ya Kak untuk pembukanya? Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 149 Kak, Ajar Aku Mendengar. Sebelumnya kita didampingi siapa Kak nyanyinya? Hari ini kita didampingi oleh Kak Sisi dan Kak Niken. Musik Kakak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati kami. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih. Saatnya kita akan membaca Mazmur Kak yang dibawakan oleh Rayon Manggar. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah Kak, kita udah mendengarkan Mazmur ya, pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? Dari Kidung Ceria 138, firman Allah jayalah. Musik.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami senang, hari ini kami sukacita mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan dengan roh-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dapat mengerti. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, biarlah urapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan melihat video ayat hafalan dari teman-teman kita dari Rayon Hibrida, Rayon Kramat Jaya, dan kita saksikan. Efesus 5 ayat 8c. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat hafalan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 8c. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Rayon Kramat Jaya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Selamat hari Minggu adik-adik. Semangat. Dan terus tetap setia untuk mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Dita mau melatih daya ingat adik-adik nih. Ya, minggu yang lalu tanggal 20 Februari, Kak Restika menceritakan firman Tuhan. Diambil dari mana ya? Ya, benar. Dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, ceritanya apa? Masih ada yang ingat nggak? Ya, ceritanya tentang Yosua menggantikan tugas Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Hari ini firman Tuhan yang
sudah kita dengar sama-sama dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, dari pembacaan ini ada seorang rasul yang setia kepada Tuhan memberitakan firman Tuhan ke berbagai-bagai tempat. Ada yang tahu nggak ya adik-adik siapa ya nama rasulnya? Aku nggak tahu Kak, karena begitu banyak rasul yang ada di Alkitab. Ya nggak apa-apa adik-adik, coba yang di depan. Siapa ya nama rasulnya? Ya benar, Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan ke berbagai-bagai tempat. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, Rasul Paulus percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus memberikan keberanian kepada Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun adik-adik banyak yang tidak suka sama Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus mempunyai pengharapan yang besar kepada Tuhan untuk terus dan terus memberitakan firman Tuhan. Kita baca adik-adik di ayat yang ke-12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sehingga ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, begitu banyak orang yang memuji Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus GR adik-adik? Atau Rasul Paulus merasa sombong? Karena aku nih, ya firman Tuhan disampaikan. Tapi tidak yang dilakukan Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus malah bilang bahwa itu semua bukan karena kekuatan dari Rasul Paulus. Itu semua karena Tuhan yang sudah menyertai dia, yang sudah memberikan semuanya itu kepada dia, sehingga dia berani memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kalau kita dipuji karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena prestasi kita, kita juga tidak boleh sombong. Kita harus memuji, kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang mengucapkannya. Dan teristimewa adik-adik kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan semuanya itu kepada kita. Dan adik-adik nih, kalau kita mau minta tolong, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Misalkan kita mau ambil sesuatu, tapi kita tidak sampai. Tante, tolong dong, aku ambilkan buku karena tinggi. Harus ada kata tolong adik-adik. Dan misalkan lagi nih, kita tidak sengaja menginjak kaki teman kita. Kita harus minta maaf. Kan gak sengaja Karita. Walaupun gak kesengaja, tapi kan kita sudah menginjak kaki teman. Kita harus minta maaf. Adik-adik, dari perkataan kita yang hanya kita anggap kecil, tapi itu sudah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya adik-adik. Dan Rasul Paulus juga menjelaskan nih adik-adik, ada 2 peraturan ya dalam hidup ini. Ya, ada berbagai-bagai macam peraturan dalam hidup ini. Yang pertama, jika peraturan itu dilanggar, kita akan ada sanksi. Ya, jika dilanggar. Misalnya, kita di sekolah aja ya, karena adik-adik masih sekolah. Kita di sekolah nih adik-adik. Ada
ulangan. Ya, kita tidak belajar karena kita malas. Sanksinya adalah kita mendapat nilai yang tidak baik karena kita tidak belajar. Ya, ada juga adik-adik peraturan yang dibuat supaya kita terhindar dari celaka atau dari bahaya. Misalnya, dalam keadaan pandemi, ya, kita disuruh pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari dari kerumunan, dan mengurangi keluar rumah kalau tidak perlu. Nah, peraturan ini dibuat supaya kita terhindar dari penyakit adik-adik yang masih ada di seluruh dunia. Jadi kita harus prokes, menjaga kesehatan kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang kita mau berbuat baik nih, mau melakukan perbuatan yang baik, tapi tidak kita lakukan. Kita terselubung, akhirnya kita tidak berbuat baik lagi. Firman Tuhan juga mengatakan di ayat ke-14 adik-adik. Kita baca ya sama-sama. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kita mau berbuat baik, tapi sulit karena kita tertutup, terselubung. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita bisa berbuat baik. Karena apa adik-adik? Karena Roh Tuhan ada dalam diri kita. Ya, Roh Tuhan ada dalam diri kita, pasti kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan bukan karena kita. Yuk kita baca di ayat yang ke-16 adik-adik. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maka kita berani berbuat yang baik karena ada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Roh Tuhan yang akan memimpin kita. Ya adik-adik, dan Rasul Paulus berani memberitakan firman Tuhan karena pertolongan Tuhan. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus berani menyampaikan kabar baik, perbuatan-perbuatan yang baik seperti Rasul Paulus. Misalkan nih adik-adik, tentang di sekolah lagi deh, karena adik-adik kan masih sekolah. Di sekolah kita tidak mau belajar, tiba-tiba ulangan. Teman kita nyontek kiri kanan. Aduh, kan kalau kita nggak belajar ada rasa takut ya adik-adik. Aduh, nyontek ah. Nah, kita berani nggak bilang sama teman kita, Tono, besok belajar ya, supaya kita tidak nyontek lagi. Kalau ketahuan Bu Guru kan, pasti Bu Guru nggak suka sama kita. Kita harus belajar supaya kita bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan hasilnya juga baik. Mungkin pada saat itu adik-adik, teman kita nggak terima apa yang kita omongin. Biarin aja adik-adik, karena kita sudah menyampaikan kebenaran, memberi semangat kepada teman kita untuk giat belajar. Ya, jangan takut.
Rasul Paulus aja adik-adik, banyak yang gak disukai sama orang. Tapi terus kebaikan itu diberitakan. Ya, firman Tuhan disampaikan. Supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan dimuliakan adik-adik. Nah, berani gak kita bilang sama teman kita? Kakak Rita percaya adik-adik pasti berani. Karena apa? Roh Tuhan ada dalam diri adik-adik semua. Jadi kita berani menyatakan kebenaran. Membuat perbuatan-perbuatan yang baik. Misalkan di rumah nih. Kalau untuk anak balita, misalkan merapikan mainan. Terus kalau untuk anak kecil bisa membantu mama menyapu. Kalau untuk anak tanggung, mungkin udah bisa mencuci piring. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Ya adik-adik, satu lagi nih terakhir. Kita baca di ayat ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Dan kita akan baca nih ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalannya masih dalam pembacaan kita hari ini. Diambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Kita akan baca ya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi ya adik-adik. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Itu ayat hafalannya untuk minggu depan adik-adik. Dan aktivitasnya adik-adik, untuk anak balita kita akan membuat kolase. Ya, dari sobekan-sobekan kertas warna-warni atau origami. Kertasnya kita sobek-sobek, terus di gambarnya Paulus kita tempel-tempel lem. Kita masukkan dah potongan-potongan kertas itu. Ya, adik-adik, kalau tidak ada kertas warna, adik-adik boleh mewarnainya. Boleh diwarnain. Itu adalah aktivitas untuk anak balita. Aktivitas untuk anak kecil, dia menuliskan tujuan perbuatan baik dari suatu peraturan. Misalnya, tujuan mencuci tangan itu apa ya? Ya, supaya tangan kita bersih, supaya kita terhindar dari kuman atau virus, supaya ketika tangan kita bersih, kita bisa ambil makanan. Seperti itu adik-adik aktivitas untuk anak kecil. Aktivitas untuk anak tanggung, yaitu mencari slogan yang hampir mirip-mirip dengan kata berani. Ya, bisa juga backgroundnya atau latar belakang dari slogan itu foto dari adik-adik. Ya, itu aktivitas untuk anak tanggung. Jangan satu adik-adik, bisa 2 atau lebih. Ya, slogan yang mengatakan kita berani. Itu adalah aktivitas dari anak tanggung. Dan kalau adik-adik sudah mengerjakannya, boleh langsung dikirim ke kakak layan yang ada di sektor adik-adik. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Nah, Kak Elsa, kita udah dengarkan ya firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh siapa, Kak? Sama Kakak Rita. Nah, berarti kita akan merespon firman Tuhan kita Kak. dari Kidung Ceria berapa ya, Kak? Kidung Ceria 233 ya, Kak? Judulnya apa, Kakak? Yesus menginginkan daku. Kita Musik. pakai gerakan ya, adik-adik.
Adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan, biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk kami menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus, tolong kami untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Berkati adik-adik dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatan mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam pendidikan mereka. Dan Tuhan memberkati orang tua mereka yang sudah menjaga dan memelihara mereka. Tuhan, Kau berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Berikanlah berkat yang berkelimpahan kepadanya. Kami berdoa buat orang tua kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan. Tuhan, Kau memberikan pekerjaan kepada orang tua kami, sehingga dapat menghidupkan keluarga. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, buat teman-teman kami, siapa saja yang berulang tahun pada hari ini, ya Tuhan, Kau berkati dengan pertambahan usia 1 tahun yang Tuhan berikan. Mereka bersyukur kepada Tuhan, karena semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat gereja yang ada di Petra, di Bethesda, dan di Marunda. Engkau berkati pelayanan gerejamu, ya Tuhan. Biarlah juga Engkau berkati pendeta, presbiter, mengurus pelayan ke-6 pelkat, komisi-komisi yang ada, bahkan panitia-panitia yang ada. Engkau berkati pekerjaan pelayanan mereka, keluarga mereka, Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat kakak-kakak layan kami. Engkau menyertai kakak-kakak layan kami, Tuhan, yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Tapi kami mau setia melayani Tuhan. Engkau berkati kami di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan pergumulan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah semangat kepada kami, Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Lawatan Tuhan datang kepada mereka. Engkau berkati setiap obat dan perawatan yang diberikan oleh dokter. Biarlah mereka boleh sembuh dan kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang sudah bekerja untuk terlaksananya ibadah kami hari ini. Engkau berkati setiap mereka, ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun Kau menyertai. Teristimewa Tuhan untuk perlengkapan dan alat-alat yang digunakan supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia dan menjalankan kehidupan kami dengan pimpinan Roh. Kami mau alaskan doa ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan adik-adik. Iya. Adik-adik, persembahannya boleh dititip ya ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Atau bisa juga ditransfer ya Kak? Bisa ditransfer ya adik-adik. Minta tolong mama papanya untuk transfer uang persembahannya. Iya.
Nah, kita akan menyanyi Kak dari Kidung Ceria berapa Kak? 356 Kuberi Persembahan. Bait 1 dan bait 2 ya Kak. Oke Kakak Oti, musik. Persembahan yang dibawakan oleh adik layan dari Rayon Hibrida. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, jadikanlah persembahan ini sebagai berkat dalam pelayanan di gereja. Amin. Nah, Kak Elsa, kita udah selesai nih. Udah selesai Kakak Oti? Udah. Nah, sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu ya Kak. Yuk kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu penutup ya Kak Oti ya. Lagu penutupnya ini pasti adik-adik udah pada tahu nih Kak. Sering Emang dinyanyikan. apa, Kak, judulnya? Sudah waktunya Kak, sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Dari Kidung Ceria berapa Kak? 359. Oke Kak Sisi, siap? Kita doa penutup. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami naikkan syukur kepadamu. Kami sudah mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan, kami belum berakhir tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam diri adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan adik-adik layan kami Tuhan untuk setia mengikuti ibadah hari Minggu. Kami menyerahkan juga keluarga mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah Kak Elsa, kita udah selesai nih. Tapi kita mau ingetin dulu ya adik-adik, supaya jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan. Sampai jam berapa Kak batasnya? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu jamnya jam 23.59. Ditunggu ya adik-adik. Dan sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Tapi jangan lupa Kak, kita mau ngingetin adik-adik lagi ya. Minggu depan tetap ikut ibadah. Mulainya jam berapa Kak Koti? Jam 8. Jam 8. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye.